Kita lanjutkan lagi polemik. Jalan berliku mencari keadilan. Walaupun kata Cepopong tadi, keadilan jangan dicari karena akan datang sendiri. Mudah-mudahan coy ya. Ya, datangnya dari hakim yang tadi disebut Nah, itu. hakim yang memiliki moralitas, integritas, betul. profesionalitas, dan memiliki kapabilitas. Betul. Pokoknya itu yang hakim yang kita mau. Betul. Jangan hakim yang mengutamakan isi tas gitu coy ya. Bung, kalau kita lihat kemarin tanggapan Bung Anas terhadap keputusan Mahkamah Agung, kata-katanya bahaya-bahaya ya. Mengoreksi kezaliman ternyata menambah sadisme dan memporak-porandakan pengadilan. Kemudian palu hakim berlumuran darah. Lalu seperti ini, imajinasi dan nafsu menghukum. Kemudian vonis yang sangat brutal. Segitu marahnya. Anas itu orang yang saya kira tadi benar. Santun. Ya, Anas itu sangat santun. Bukan sekedar santun, tapi sangat santun. Ya. Gitu. Ya, betul. Kita itu selama persidangan itu sering jengkel dengan Anas. Beberapa hal yang kita itu melihat persidangan itu katakanlah mungkin jengkel benar itu Anas sudah. Sampai hal yang sepele. Misalnya ketika Nazarudin itu bersaksi. Kan mestinya yang lazim itu kan tidak boleh ada saksi penting seperti Nazar kemudian mau bersaksi sendirian. Ya. Harusnya kan dibarengkan dengan saksi-saksi yang lainnya. Tapi kemudian Nazar itu bersaksi sendiri dengan supirnya kalau tidak salah. Dengan supirnya, tidak ada yang lain. Artinya tidak ada yang di luar Nazar. Misalnya mungkin yang kontra dengan Nazar, saksi-saksi yang lainnya. Terus kemudian ini terkait dengan masalah Artijo. Ketika sudah ketahuan siapa hakim nanti yang akan menangani untuk kasasi itu, salah satunya ada Artijo. Apa komentarnya Mas Anas waktu itu? Artijo selama ini dikenal hakim yang sampaikan oleh Pak Nas lah itu kan, yang seperti itu. Okay. Harapan Anas adalah Artijo mau membaca kasus Anas dengan bagus. Karena apa? Kasus Anas sejak awal sudah sangat kontroversi. Kita harus berani, paling tidak saya berani mengatakan bahwa unsur politiknya sangat dominan. Maka kemudian Anas berharap ketika ditangani Artijo, kemudian Artijo akan membaca dengan baik. Mengabaikan soal politik, tapi kemudian dilihat betul. Okay. Tapi faktanya kan kemudian kita lihat hasilnya 14 tahun. Baik. Yang kemudian itu menandakan apa yang dikatakan oleh Pak Nas itu benar, sama sekali dia tidak tahu persoalan. Itu tadi makanya saya kan jangan-jangan hakim autis gitu kan. Oke. Bisa 19 tahun lah sebetulnya. Bisa 19 tahun karena denda-dendanya itu 57,6 makanya gini, saya tidak tahun. tahu nanti siapa yang harus menyita itu, yang katanya misalnya Permai Group, gitu kan, ambil saja itu semuanya. Perusahaan-perusahaan yang sejak di persidangan itu katanya milik Anas, ambil saja sita. Dan untuk membayar, kalau masih misalnya lebih, kasihkan aja yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Oke, kita catat ya, nanti nama-namanya disampaikan ke Pak Makmun, nanti kalau itu disita kita dapat bagian. Mudah-mudahan banyak. Selain tadi yang saya kutip adalah kata-kata yang sangat keras gitu ya. Sebenarnya tanggapan Mas Anas itu juga ada yang lucu. Semoga Hakim Artijo Al-Kausar semakin tenar, Hakim Leme semakin kece, dan Hakim Harahap semakin itu khasnya Mas Anas itu seperti itu. Nyelekit gitu ya. Jadi nyelekit. Itu sebenarnya sudah saking jengkelnya itu. Okay. Jengkel tapi tetap santun itu kan. Tulisannya kan seperti itu. Orang yang jengkel tapi santun itu jatuhnya jadi lucu gitu ya. Oke, saya ke Bung Baharen dulu Cek ya. Maaf, melintas Cek. Soal hak memeriksa tadi itu. Apa? Judis faksi, judek juris, judek faksi. Apakah memang harus seperti itu seorang hakim agung? Kalau konsep kita kan memang diberi dalam kekuasaan kehakiman itu hanya keyakinan hakim dan 2 alat bukti. Ya, dibenarkan dalam konteks hukum ya. Tetapi dalam konteks hukum juga tidak bisa hal itu digunakan tanpa melihat apa yang terjadi, begitu. Bagaimana yang dilakukan, kemudian mengapa ini bisa terjadi, ya kan? Tetapi dalam konteks sekarang, hakim-hakim kita dalam melakukan proses persidangan, ini yang sangat kita sesalkan. Terkadang
satu perkara dia buru-buru untuk menyelesaikan perkara satu lagi. Sehingga yang terjadi, dia ngejar sidang satu hari itu sampai 60 sidang. Bayangkan bagaimana cara dia untuk menganalisis satu persidangan. Satu sidang saja bisa menghabiskan energi, tetapi memang kembali ke sistem kita. Sistem kita ini kan sering mengajukan kalau memang salah langsung masuk penjara. Ya. Artinya DPR juga punya kewenangan pada saat ini rancangan undang-undang pidana, hukum pidana itu, jangan sampai sistem hukum kita ini teori pembalasan itu muncul lagi dalam konteks hari ini gitu loh. Karena teori hukum yang muncul hari ini adalah teori pemidanaan, ya kan? Kalau kita konsepnya tentang balas dendam, yang terjadi sekarang ini dari hulu sampai hilir ini kan bermasalah. Ibarat mau sholat dari takbir sampai salam, itulah sholat. Kalau pemidanaan itu dari mulai penangkapan sampai pemeriksaan, penghukuman sampai ke LP sampai lepas, nah itulah pemidanaan. Tetapi begitu dia dipidana, masuk ke LP atau rutan, banyak orang yang bilang ini sekolah lagi nih katanya. Malah jadi lebih tinggi kemampuannya. Ya, artinya kan ada yang salah dalam sistem peradilan kita. Saking banyaknya yang dipidana, kemudian menumpuklah orang di dalam sel tahanan, kemudian minta bangun lagi, akhirnya nggak menyelesaikan permasalahan. Artinya Hakim Artidjo sah-sah saja kemudian mengoreksi keputusan hakim yang di level di bawahnya. Dia kan memiliki keyakinan. Ya. Dalam konteks ini kita tidak bisa setelah adanya putusan, ya kan, ingin mengoreksi putusan, silahkan mengajukan peninjauan kembali. Dalam hal ini memang konteks hari ini saya sebenarnya mengapresiasi putusan, ya. Tetapi kalau melihat kondisi hari ini, itu saya katakan jangan sampai ini dijadikan bahan Mahkamah Agung seakan-akan dia komitmen untuk pemberantasan korupsi, padahal dari bawah itu bermasalah, kan begitu. Sehingga makanya saya bilang, yang muncul hari ini, kekhawatiran orang untuk masuk pokok perkara diselesaikan dengan pra-peradilan, selesai. Baik. Dibomnya di pengadilan negeri. Pak Nasrullah? Ya, saya ingin koreksi langsung. Ini suatu pendapat yang sangat keliru ketika mengatakan bahwa konsep kita itu memang memungkinkan. Karena kalau Anda mengerti tentang pasal 253 KUHP tentang syarat kasasi, di situ disebutkan 3 syarat untuk mengajukan kasasi atau alasan kasasi. Pertama adalah hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Ya. Jadi ada persoalan di dalam penerapan hukum, bukan pemidanaan. Ya, tidak berbicara pemidanaan. Itu. Yang kedua, cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang. Misalnya cara mengadili seharusnya sidang harus tertutup untuk umum, ternyata dibuka untuk umum. Misal, yang ketiga adalah hakim itu melampaui batas kewenangan. Misalnya dituntut 10 tahun oleh penuntut umum. Kemudian undang-undang mengatakan dia paling bisa dihukum 15 tahun. Saking jengkelnya dihukum 20 tahun. Nah, hakim melampaui batas kewenangan. Nah, itu yang membuat orang undang-undang KUHP. Jadi dalam konteks inilah kalau kita mau mengerti ya, makna yang ada di sini, itu ke sana bahwa cara mengadili harus pelajari hukum diterapkan sebagaimana mesti apa tidak. Tidak berbicara masalah pemidanaan. Dan kemudian ada satu lagi berdasarkan jurisprudensi dinyatakan bahwa onvoldoende gemotiveerd, maaf saya mungkin keliru bahasa Belanda ya, pertimbangan hukum yang tidak cukup, tidak lengkap. Onvoldoende gemotiveerd gitu ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah ucap. Nah, kemudian saya ingin kita ingat bahwa putusan yang keliru terhadap orang akan jauh lebih koruptif
dari orang yang kita adili melakukan tindak pidana koruptif. Ketika kita menerapkan sebuah putusan, andai saja putusan hakim itu boleh kita menggunakan sebagai bentuk pemidanaan kepada hakim karena dia melakukan tindakan koruptif di dalam. Koruptif itu tidak berarti terima suap. Sembarangan memutuskan orang, maka saya rasa hakim itu akan lebih berhati-hati. Persoalannya adalah kalimat hakim itu sangat gampang. You tidak puas ya banding, tidak puas lagi ya kasasi, tidak puas lagi ya PK. Nggak ada apapun ya. Jadi bisa sembarangan kayak sekarang ini, putusin aja sesuka hatimu. You nggak puas terhadap saya, you nggak bisa apa-apakan. Andai saja pasal 421 KUHP bisa digunakan, menggunakan kewenangan secara semena-mena atau menggunakan kewenangan secara tidak proporsional bisa diterapkan kepada hakim yang memutuskan memberi putusan secara semena-mena, saya rasa tidak sedikit dan beberapa hakim itu harus masuk penjara. Baik. Karena memutuskan orang sembarangan. Ada tanggapan? Ya. Kalau hakim itu kan presumption of innocent, ya kan? Tapi kalau polisi dan jaksa malah sebaliknya. Hakim punya praduga tidak bersalah. Ya, kalau tapi polisi jaksa dan polisi dia merasa dugaan itu bersalah tuh orang kan. Nah, saya koreksi sedikit. Ya. Polisi dan jaksa harus juga menggunakan perlakuan yang merujuk kepada azas praduga tidak bersalah. Tapi namun sebentar, saya koreksi sekarang ini sebentar. Justru dia menerapkan itu. Bukan saya tidak bicara fakta ya. Hukum mengatakan baik polisi, jaksa maupun hakim harus memperlakukan seorang tersangka atau terdakwa dengan azas praduga tidak bersalah. Namun ketika polisi memeriksa orang, dia harus menggunakan asumsi praduga bersalah. Karena apa? Kalau ketika polisi memeriksa orang, asumsi yang digunakan praduga tidak bersalah, baik kalau begitu saudara tidak ada di situ saat itu ya. Jadi nggak ada satupun yang terjadi. Asumsi yang digunakan praduga bersalah. Kenapa saudara ada di situ? Baik. Kita lanjut lagi, Bang Bahrein. Cuma perlakuannya harus perlakuan praduga tidak bersalah. Ya, silakan dilanjut, Bang Bahrein. Ya. Yang hari ini terjadi seperti itu karena itu fakta, ya. Karena tidak hanya menyangkut masalah kasus korupsi, kasus di tengah masyarakat juga terjadi. Ya, bagaimana pertarungan antara penguasa berkolaborasi dengan pengusaha sehingga yang terjerat itu ya seperti saya sampaikan tadi itu seperti kapal Titanic itu ada kelas. Ada kelas. Nah, kalau berbicara Anas kemarin pada saat itu Pak SBY dalam konteks memegang kendali kekuasaan. Nah, konteks hari ini orang-orang yang mungkin dekat dengan kekuasaan itu malah tidak terjerat gitu kan. Tetapi orang yang menjerat dulu malah hancur leburkan dalam hal ini KPK. Ada politik balas dendam. Ya, justru ini kekhawatiran saya ini rezim atau penguasa sekarang ini merasa hukum itu adalah dia, ya kan? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kita negara hukum kalau Cepopong bilang kan? Ya. Tetapi persoalan keadilan sekarang ini kenyataannya harus direbut. Tidak bisa datang diberi. Sendiri. Begitu. Kalau ceritanya betul berjalan secara ideal, nggak usah direbut. LBH mungkin bubar, ya kan? Karena penerapannya sudah selesai, kan begitu. Tapi hingga hari ini persoalan keadilan dalam konteks hari ini sepertinya harus direbut. Bahkan harus dikejar, dipaksa kan gitu untuk mencari keadilan itu. Walaupun berliku-liku tak harus dikejar. Iya, karena keadilan itu kan penting ya. Kalau keadilan itu dekat kepada takwa itu. Jadi gitu keadilan harus direbut. Betul. Karena bukan dicari lagi ya, harus direbut. Dan tidak bisa datang sendiri. Karena bukan maksud Cepopong datang sendiri. Kalau memang semua
ya kan, elemen-elemen yang mengatur urusan itu, semua itu pada tempatnya. Sudah benar semua. Otomatis tidak usah dicari, tidak usah direbut. Kan otomatis nanti datang sendiri sesuai dengan keadilan itu sendiri. Pasti itu. Kalau semuanya sudah pinter, bener. Cager, bager, bener, pinter. Luar bahasa Belandanya. Ya, kita istirahat kembali. Polemik segera datang lagi.